Ya, langsung saja untuk mengetahui update terkini terkait kasus bayi yang dianiaya ibu kandungnya sendiri tersebut, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu. Ya, Pak Aditya, apa motif yang melatar belakangi penganiayaan ini, Pak? Ya, baik. Selamat siang, Mas Albi dan Mbak Devi. Saya akan menjelaskan motif kenapa ibu ini menganiaya anak. Diawali dari pernikahan siri antara sang perempuan dengan laki-laki yang masih muda ini, yang kemudian dikaruniai seorang putra yang saat ini berumur 6 bulan. Mereka berdua ini pisah panjang, Mbak Mas. Yang kemudian pelaku ini, sang istri ini tinggal sendiri di kosan yang ukuran 3 kali 3 meter, seorang diri mengurus bayi ini, yang kemudian depresi, tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh sang suami, sehingga sang istri H+2 setelah Lebaran kemarin membuat video singkat dan dikirim melalui pesan WhatsApp ke suami. Namun sang suami ini merekam lagi video yang dikirim yang merupakan video timer 1 kali lihat, kemudian dipublish ke media sosial. Oke, lalu saat ini proses hukum terhadap pelaku yang tidak lain adalah ibu kandung dari korban sendiri. Bagaimana dan kemudian ayahnya yang melihat kejadian tersebut dan kemudian memviralkan. Bagaimana sekarang statusnya? Apakah kemudian menjadi tersangka pula karena ia menyebarkan video tersebut? Iya, atas dasar kemanusiaan, kami Polres Maros mempertemukan kedua belah pihak yang kemudian diselesaikan secara damai di Polres Maros, dihadiri kedua pihak keluarga dengan kesepakatan mereka berdua akan tinggal bersama dan menikah secara sah ataupun mengurus ke KUA nanti di minggu depan, gitu Mas. Oke, berarti maaf, tapi saya potong. Tapi apakah Anda serius kejadian seperti ini kemudian diselesaikan hanya dalam kekeluargaan saja begitu, melihat ada KDRT yang benar-benar nyata terlihat oleh publik? Iya, jadi atas gelar perkara yang bersama dengan Bapak Kapolres, kami mengedepankan kemanusiaan, Mas, yang tentunya anak ini masih 6 bulan, yang kemudian suami istri ini kalau memang diteruskan, istri ini kena penganiayaan terhadap anak dan suami ini kena menyebarluaskan video bermuatan kasusilaan seperti itu. baik, Pak Aditya, ini saat ini berarti pelaku suami istri tersebut keadaannya adalah belum menikah secara sah begitu ya, yang akan dilakukan baru minggu depan. Dan keseharian mereka ini bagaimana, Mas Aditya? Hubungan antara suami istri ini, dan pada saat kejadian kan diketahui bahwa mereka tinggal di kos-kosan yang tidak begitu besar begitu ya. Apakah ada tetangga yang mendengar? Lalu selain itu juga keadaan psikologi sang ibu ini juga bagaimana? Apakah sudah dicek, Mas Aditya? Iya, kemarin ketika kami datangi kediaman kontrakan sang istri ini, hanya tinggal sendiri bersama dengan putranya yang berumur 6 bulan. Pada saat kami datang sangat tidak layak tempat tinggalnya, yang kemudian ketika kami dalami secara psikologis terhadap pelaku atau ibu ini merasa depresi, stres gitu, Mas. Dan saat ini bagaimana keadaan korban atau bayi yang dianiaya oleh ibunya ini, Mas Aditya? Sempat juga kami datangi dokter anak yang mengecek kondisi anak, baik-baik saja, tidak ada keluhan sakit apapun. Baik, itu Aditya Pandu, terima kasih atas waktu Anda bersama iNews Siang pada siang hari ini. Semoga ada benar-benar hal yang menjamin keselamatan sang bayi saat ini maupun nanti ya ke depannya, agar kejadian tersebut tidak terulang dan tentunya ini menjadi pelajaran juga bagi masyarakat begitu, bahwa semuanya harus diselesaikan dengan baik begitu. Ibu seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya, bukan kemudian melakukan penganiayaan yang kemudian pastinya akan disesali ya jika diproses ke kepolisian seperti saat ini sekarang. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Ibtu Aditya. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaku pembunuhan yang mengubur jasad korbannya di bawah lantai rumah korban terancam hukuman mati. Keluarga korban mengapresiasi kinerja polisi yang telah sigap menangkap dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku.
Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menjerat pasal pembunuhan berencana kepada Ijal, pria yang membunuh Hartono yang jasadnya dikubur dalam rumah di perumahan Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, setelah menganiaya korban, pelaku sempat mengecek nadi korban untuk memastikan korban telah tewas. Tak hanya itu, pelaku juga dengan tenang mengubur jasad korban dan menutupnya dengan keramik di rumahnya. Pemeriksaan, kita cek alat bukti lainnya dan sebagainya. Ini tergambar pembunuhan berencana di mana pelaku membawa alat benda yang memang untuk menghabisi korban. Setelah itu menguasai barang-barang korban, merapikan TKP, itu tergambar. Sehingga kita kenakan 340 KUH pidana. Ancamannya apa? Hukuman mati. Keluarga korban mengapresiasi kinerja polisi yang bergerak cepat menangkap pelaku, termasuk memberikan hukuman maksimal dengan pidana mati kepada pelaku. Ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sama bapak-bapak dari kepolisian semuanya dengan sigap dan cepat menanganinya. Saya sangat terima kasih sekali. Didi Hartono, korban pembunuhan, ditemukan tewas dengan kondisi jasad dikubur di rumahnya di bawah keramik. Sebelum ditemukan, rekan kerja Didi sempat datang ke rumah korban dan melapor polisi. Pelaku mengaku kesal kepada korban dan akhirnya membunuhnya. Selain membunuh, pelaku juga membawa harta korban berupa motor dan surat berharga lainnya. Pelaku pun sempat berpindah-pindah tempat dan menjadi badut untuk menghindari polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Hal ini terjadi lantaran para siswa menunggak iuran komite di sekolah. Di luar sini kenapa? Kendala di uang sekolah. Sekolahnya berapa? Lagi 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Pengakuan siswi kelas 12 SMA Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini viral di media sosial. Ia dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar Rp50.000. Dari pengakuan Dian, para siswa baru bisa mengikuti ujian akhir setelah melunasi iuran komite sekolah. Merespon video viral tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Maumere menjelaskan bahwa memulangkan siswa bertujuan untuk membentuk komunikasi antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Menyampaikan dengan pemulangan itu, kami menyampaikan kalau bisa orang tua datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendalanya supaya ada solusi yang dibuat oleh sekolah untuk anak bisa ikut ujian. Sebelumnya, 30 orang siswa terpaksa dipulangkan karena tidak menyelesaikan karya ilmiah dan menunggak uang iuran komite mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Namun, sekolah tetap menyiapkan waktu tambahan selama 3 hari agar para siswa yang dipulangkan ini dapat mengikuti ujian susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ayus melaporkan. Pemirsa, kecewa dicerai sepihak dan ditinggal menikah lagi. Seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur. Pelaku berdalih rumah tersebut hasil dari jerih payahnya saat menjadi TKI di luar negeri. Seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Aksi wanita bernama Siti Fatimah, warga Malang ini diduga karena kecewa dicerai secara sepihak serta ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Siti menuntut hak hasil jerih payahnya yang selama ini ia dapat dari bekerja menjadi TKW. Siti mengirimkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut. Begini, saya memang dulu belinya sewaktu itu di Hong Kong. Karena ibaratnya kita kan suami istri kan. Saya tuh percaya banget sama keluarga sini, saya percaya banget. Tapi merekanya yang nggak bisa dipercaya, gitu loh. Terus kayak surat-surat semua itu juga mereka yang bawa. Kemarin tak minta katanya nggak ada. Disimpan, dicari juga nggak ada, katanya seperti itu. Sebelumnya, perangkat desa sudah memediasi kedua pihak namun menemui jalan buntu.
terus kami mediasi malam, terus sampai tadi pagi kita mediasi, tidak ada hasil. Dari pihak laki-laki nanti menuntut dari hukum. Kedua pihak hingga kini masih berseteru. Jika tidak ada kesepakatan, dimungkinkan masing-masing akan menempuh jalur hukum. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Festival balon ini merupakan ajang adu kreativitas warga dalam pembuatan balon berukuran besar. Sebuah balon udara terbakar saat proses pengasapan untuk diterbangkan. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara yang terbuat dari kertas tersebut. Meski kecewa, kelompok dari Desa Jurang Jero Kertek yang balon udaranya terbakar itu tetap semangat dan mengganti balon udara baru untuk digunakan dalam festival. Ya, itu. Tadi kan yang itu yang baru, kalau ini yang lama. Oh, stok lama ini? Ya, ini stok lama. Ya, lumayan kecewa lah. Karena belum terbang sih, Mas. Festival balon udara ini digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Festival balon udara ini merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Selain ajang tradisi Wonosobo, juga kreativitas dari teman-teman maupun komunitas di penerbangan balon ini memang sudah kita siasati, juga tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun. Dari dulu awal dari Kecamatan Kertek yang dulu dilepas, hari ditempatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa. Festival balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Meski kini menerbangkan balon harus ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter agar tidak membahayakan penerbangan, warga tetap antusias menyambut baik festival balon udara agar tetap melestarikan budaya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.